Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 24. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara-saudara, menjadi orang pandai, cerdas, bijaksana pula, tentu ini menjadi harapan dan dambaan manusia manapun. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin menjadi orang bodoh. Tapi dengan segenap perjuangan yang dapat kita lakukan, dengan segenap upaya yang dapat kita buat dalam kehidupan kita, kita berharap bahwa kelak kita bisa menjadi orang yang berguna. Kita menjadi orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, sehingga kehadiran kita dibutuhkan dimanapun kita berada. Pembacaan Alkitab saat ini dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 21 tertulis demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Sepintas kita membaca perkataan Yesus dalam firman Tuhan saat ini, seolah Yesus menempatkan posisi orang bodoh pada posisi yang benar dan orang bijak pada posisi yang salah. Tapi apakah memang benar demikian yang dimaksudkan oleh Yesus? Tentulah ini tidak dimaksudkan untuk memuji orang-orang bodoh. Juga tidak dimaksudkan untuk mengecam orang pandai karena kemampuan, karena pengetahuan yang mereka miliki. Perkataan Yesus ini terkait dengan berbicara tentang rahasia kerajaan Allah. Dan berbicara tentang hal itu, memang sikap seperti itulah yang harus ditumbuhkan. Bahwa untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, haruslah ada kesadaran dalam diri seseorang tentang betapa kecilnya dia. Untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, seseorang dalam hati yang paling dalam mengakui bahwa betapa miskin dan papa dirinya. Inilah perasaan dan sikap yang harus tumbuh dan tertanam dalam diri seseorang, bukan dalam kepandaian dan hikmat manusia. Sebab justru saudara-saudara, rahasia kerajaan Allah tidak didapatkan dengan kebijaksanaan dan hikmat duniawi. Tapi itu adalah anugerah surgawi. Itu adalah anugerah Allah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang merasa kecil, miskin di hadapan Tuhan. Kebanggaan diri dan kecenderungan untuk terlampau yakin akan diri sendiri justru akan membuat manusia kehilangan apa yang hendak berusaha dicari dan diketahuinya. Karena semua itu justru diberikan, diperuntukkan
bagi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Menjadi nampak bagi kita bahwa sikap kerendahan hati akan menghasilkan keintiman relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Sikap kerendahan hati akan mewujudkan harmoni dengan Allah, tapi juga dengan sesama. Semoga dalam kehidupan kita pun kita boleh menumbuhkan karakter sikap kerendahan hati itu dalam kehidupan kita, dalam kaitan dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Selamat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita dengan hidup selalu dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati kita. Kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini ya Tuhan. Ajarlah kami supaya bisa meneladani kesederhanaan Tuhan Yesus. Bebaskanlah kami dari kesombongan dan keangkuhan. Jadikanlah hati kami seperti Yesus yang lembut dan rendah hati. Malam ini kami akan beristirahat. Dalam tangan kasih Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami. Jaga dan lindungi kami ya Tuhan, hingga esok hari kami boleh bangun dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.